Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Siang setengah sore ini saya berada di kota Paciran, Lamongan. Saya ini diundang oleh pemilik toko, salah satu pemilik toko di kota Paciran, Lamongan. Lah toko ini kemarin itu omsetnya toko ini sudah di atas 10-15 juta. Tapi memang kelihatan teman-teman, saya melihat persediaan barangnya sudah lengkap. Kalau menurut saya, perhitungan saya ya, wong di sini tuh ada alat teknik, alatnya sepeda motor dan lain-lain. Nah, seperti ini teman-teman. Isinya juga penuh. Tapi karena manajemennya kurang bagus, terus penataan ini menjual baut seperti ini masa bisa teman-teman? Ini baut ini. Baut. Ini paku masih ditimbangi. Lah kalau manajemennya kurang bagus, akhirnya ini sebenarnya kemarin itu yang menjaga toko itu bapaknya. Lah ibunya sudah usaha di bidang garment, di kerudung, gamis dan lain-lain. Sama-sama berjalan. Yang gamisnya juga berjalan, terus toko ini juga berjalan. Karyawannya waktu itu berapa, Bu, Mbak? Laki-lakinya? Laki-laki 6 kemarin itu 6 teman-teman. Karyawan 6, kita bisa bayangkan karyawan 6 itu berarti omset satu hari harus di atas 15 juta. Karena perhitungan saya, karyawan itu kalau toko itu omsetnya 5 juta, karyawan 2 cukup. Karyawan di atas 10 juta itu karyawan 4 cukup. Kalau sudah 6 itu berarti sudah di atas 15 juta. Nah, ini toko ini persediaannya juga lengkap teman-teman. Kalau hitungan saya itu di atas 500 jutaan. Tapi mohon maaf, saya diundang ke sini tadi sudah hampir 1 jam lebih. Tak tanyakan omset hari ini berapa. Belum menutup 1 juta. Nah, ini kan sayang teman-teman. Sayang banget. Kenapa? Karena ya itu tadi yang bapaknya, mohon maaf, meninggalkan ibunya dulu, dia ke surga dulu. Nah ini ibunya sendirian, ya tadinya itu yang ditangani itu kerudung, sekarang yang ditangani semen. Jadi ada orang beli apapun nggak tahu, karena apa, manajemennya memang nggak jelas. Manajemen toko ini berada di otaknya bapaknya, ya bapaknya nggak ada, ya sudah putus. Kalau toko itu tertata dengan manajemen yang rapi, meskipun siapapun yang menunggu, siapapun yang mengelola, itu nanti nyaman teman-teman. Ini tadi saya tanya harganya kabel saja nggak tahu, lihat catatan. Lah catatannya dicatat di buku tulis. Lah buku tulis itu wis ngatel ngono wisan. Seperti itu. Ini tadi ada orang beli paku seperapatan ndolek catatan ya aneh. Paku seperapatan ndolek catatan, Masya Allah. Nggak apa harganya, nggak tahu. Lah ini kalau manajemennya kurang rapi ya seperti ini. Lah ini nanti rencananya teman-teman, rencananya itu ini alat-alat teknik seperti ini, alat teknik gerenda, abor, planer sudah ada semua. Ini saya tunjukkan. Nah ini rencana nanti ditata yang bagaimana, ya ditata seperti tokonya saya, tokonya teman-teman yang sudah saya tata itu. Seperti toko yang di Malang, Pak Kusnul itu, kepinginnya seperti itu. Makanya ini 0%-nya supaya teman-teman tahu, 0%-nya seperti ini. Nanti 100%-nya bagaimana? Bisakah nanti berubah seperti toko yang di Malang itu, Tumpang itu, Pak Kusnul itu? Kita lihat saja nanti. Kenyamanannya bagaimana nanti? Lah, kita lihat ini teman-teman. Namanya engsel tipis itu, engsel kupu-kupu itu sampai karatan. Keran itu dus-dusan teman-teman. Keran itu dus-dusan, tapi dusnya itu bisu. Dosnya itu bisu, tidak tahu dari luar itu isinya keran atau isinya
apa bata merah, apa isinya itu onde-onde nggak tahu, karena karena di dalam dusnya itu kok tidak ada tulisannya. Jadi seandainya mau mencari barang yang di dalam dus itu digerabak teman-teman, digerabak satu persatu gitu. Nah ini teman-teman, seperti ini. Nah ini nanti saya tatakan teman-teman. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menata ini. Ini juga tantangan karena tokonya sudah penuh. Kalau menata seperti ini nggak seperti menata toko baru. Ini nanti efeknya efek domino. Memindah satu barang ke tempat lain, terus kita isi lagi seperti itu. Ini nanti saya sarankan untuk lampunya agak terang. Setelah itu kotoran-kotoran sawang-sawang ini dihilangkan biar kelihatan biar kelihatan bersih. Sayang teman-teman, ini saya lihat itu omsetnya satu hari nggak lebih dari 1 juta, kadang 500.000. Kalau menurut saya nggak mungkin, 500.000 apa yang dibeli? Di tempat saya saja, toko kecil saja satu hari transaksi minimal 60, 70, 80. Kalau 500.000 berarti yang datang 2 orang, 3 orang. Kecuali kalau yang dibeli itu Grenda ya, langsung 500.000. Ya seperti itulah teman-teman. Ya, ini sekedar gambaran saja. Gambaran barangkali ada teman-teman yang tokonya itu seperti ini. Bisakah ditata? Insya Allah bisa. Bisa diperbaiki? Insya Allah bisa. Tapi itu tadi sudah saya tanyakan tadi sama yang punya. Apakah sampean punya utang bank? Tidak pak. Ya wis tak bimbing. Nek utang bank aku gak gelem terus terang aja wis. Melak pusing. Nggak ada melak pusing teman-teman. Saya tunjukkan ke dalam-dalamnya. Saya sudah permisi kok. Loh ini. Kayak gini ya apa? Mosok iso dodol ngono. Mau kloset ditaruh di dalam. Kloset itu taruh di luar, di display, rak-raknya rak piring lah. Ini nanti ditata teman-teman. Insya Allah ditata. Insya Allah tampilannya lebih bagus lagi, tampilannya lebih jelas lagi. Pelanggan melihat itu nyaman. Jadi matanya pelanggan itu supaya lapar. Lapar apa? Lapar ingin membeli. Matanya itu seandainya sebenarnya gak kepingin tuku tang, tapi ketok tang apik untuk tuku. Gak kepingin tuku matabor, itu mau ketok matabor tuku. Ya itu namanya kalau memang pembelinya itu duitnya kayak biasa itu barang-barang gak penting paling dituku. Karena kelihatan. Ingat yang tadinya tuh mau beli sel tip tapi ada keran bagus, nanti dibeli. Itu teman-teman. Ini Ibu Maidah. Nggih. Bu Maida ini pusing katanya, pusing pak saya itu, anak saya juga nggak mau. Ya karena apa? Karena nggak ada manajemennya. Ini penjualan dicatat teman-teman, kayak buku tulis gitu. Ada orang beli satu dicatat. Ya merasa aku ya keriting. Nanti kita serahkan ke mesin kasir. Nanti detail, terus setelah itu akurat, jumlah stoknya berapa. Pembeliannya kemarin berapa, lakunya sekarang hari ini berapa. Kalau memang ada mesin kasir seperti itu, satu kali klik catatannya sudah lebih dari 10 catatan. Kalau utang mengurangi utang, kalau piutang masuk piutang, waktu jatuh temponya kapan, seperti itu teman-teman. Nah ini tadi survei, tadi saya sudah mengupload story, mau survei ke Paciran Lamongan, ini di Sendang Biru. Katanya tadi Pak, dulu toko saya laris kok sekarang nggak laris. Saya mana tak jak nangoni Surawiti ya nangoni tolong. Ini kasusnya sama seperti tokonya yang di Menganti itu Mas Robi yang pernah saya upload itu. Sama persis seperti itu. Ada orang beli nggak tahu, ada orang beli nggak ada. Nggak ada sebenarnya bukan karena nggak ada, tapi sulit untuk mencari barangnya. Akhirnya setelah saya tata itu uang sama itu di Menganti itu omsetnya waktu itu di bawah 1.500.000, 300.000. Sekarang sudah di atas 5 juta satu harinya. Ya, semoga ini juga menyusul seperti itu teman-teman, sehingga saya menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Meskipun saya dibayari, saya sebenarnya dibayari ya, tapi kan tidak harus bermanfaat itu gratis, itu kan enggak lah. Bermanfaat itu meskipun dibayar tapi ada manfaatnya dan menyenangkan hati sesama, kan seperti itu teman-teman. Ya, ini 0%-nya nanti
Kalau memang waktu dikerjakan, saya upload lagi. Setelah itu, setelah selesai, insya Allah saya upload lagi. Jadi kita tahu before sama afternya, kayak wong iso bahasa Inggris saya, before sama after. Sebelum dan sesudahnya, hasilnya kan ngono. Sebelum dan sesudahnya, before after, seperti itu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mempunyai toko bahan bangunan, yang penting jangan mengeluh, jangan melu, ojo sambat. Wis duwe toko bahan bangunan kok sih sambat pusing, nggak ada itu. Pemane gak diutang bank, nyaman. Usaha paling nyaman menurut saya adalah usaha kecil ya teman-teman, bukan usaha besar ya. Usaha kecil paling nyaman menurut saya menjual di toko bahan bangunan. Kenapa? Tidak ada expired, tidak ada jatuh basi. Dan meskipun nggak laku hari ini, besok insya Allah laku. Nggak laku besok, lusa pasti laku. Dan tidak mengenal musim hujan ya orang butuh terpal, butuh aquaproof, nudrop. Musim panas orang membangun rumah juga banyak. Itu prinsip saya seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dalam mencari rezeki. Dan yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.